Kali ini saya akan membahas tentang globalisasi. Ya, globalisasi itu adalah sebuah proses. Dia bukanlah sebuah yang terhenti, tetapi dia terus berjalan, ada di sekitar kita. Global itu bisa diartikan menyatu, sehingga globalisasi itu menyatunya dunia dalam sistem yang sama. Indikasinya adalah antar manusia, antar masyarakat berinteraksi, saling tergantung, saling terkait, ya, yang melintasi antar negara, yang melintasi antar benua. Nah, itulah globalisasi, yakni sebuah proses yang mendunia yang bisa terjadi di segala bidang, baik di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang budaya, di bidang politik, ya. Nah, apa yang mendorong dari globalisasi? Perhatikan, mendorong adanya globalisasi adalah pertama, munculnya teknologi komunikasi. Adanya teknologi komunikasi yang secanggih sekarang, orang demikian mudah berkomunikasi, demikian cepat, tidak terbatas ruang dan waktu, seolah-olah hari ini terjadi kejadian bisa disaksikan hari ini juga di belahan dunia yang lain, di belahan benua yang lain. Nah, yang kedua, adanya integrasi ekonomi dunia. Misalnya munculnya perusahaan-perusahaan nasional yang menjadi penggerak ekonomi sebuah negara. Nah, yang ketiga adalah munculnya perubahan politik dunia. Yang kita tahu misalnya di tahun 1991 runtuhnya Uni Soviet. Yang kedua, munculnya organisasi-organisasi regional dan internasional, misalnya ASEAN, PBB. Yang ketiga yang menjadi faktor pendorong globalisasi adalah berkembangnya perusahaan-perusahaan transnasional. Nah, itulah yang mendorong globalisasi semakin cepat berlangsung. Nah, globalisasi tentu saja bisa berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Bicara pengaruh itu bisa positif, bisa negatif. Pengaruh positif dari globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, yang pertama adalah pola hidup yang serba cepat. Nah, pola hidup yang serba cepat ini dianggap sebagai pengaruh yang positif, ya, karena dianggap memberikan manfaat. Yang kedua, pesatnya perkembangan informasi dan transportasi seperti yang tadi saya sebutkan. Kejadian-kejadian hari ini di sini di tempat Anda bisa langsung disaksikan di dunia lain, di benua lain. Nah, yang ketiga, faktor pengaruh globalisasi yang positif adalah pemanfaatan sumber daya alam yang sangat luas, ya. Itu antara lain yang bisa kita sampaikan tentang pengaruh positif dari globalisasi. Nah, para pecinta sosiologi, anak-anakku semuanya, Anda bisa menambahi, tentu saja pengaruhnya bisa lebih banyak lagi yang bersifat positif. Nah, sekarang bagaimana pengaruh negatif? Tentu saja selalu ada pengaruh negatif. Yang pertama, munculnya perubahan ekonomi yang dari agraris menjadi industri. Yang kedua, nilai-nilai kebersamaan sekarang menjadi lebih luntur, menjadi hilang, masuk menjadi nilai individualis. Kita lihat misalnya, kalian bisa berdekatan tapi tidak saling komunikasi, sama-sama pegang HP, sama-sama memperhatikan HP-nya masing-masing. Ini menunjukkan sikap kebersamaan sudah mulai luntur dan menguatnya individualis. Nah, dampak negatif yang ketiga adalah masuknya pola hidup budaya barat. Pola hidup budaya barat tentu saja ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, jika pola hidup itu yang bersifat negatif, itulah yang dianggap pengaruh globalisasi berdampak negatif. Oleh karena itu, tugas kita adalah bagaimana pengaruh globalisasi itu yang bersifat negatif kita jadikan positif. Oleh karena itu kita harus filter, kita harus saring
Apa alat penyaringnya? Tentu saja kita sebagai bangsa Indonesia yang menjadi filter dari pengaruh negatif globalisasi adalah Pancasila, ya, 5 sila Pancasila. Nah, itulah yang harus kita biasakan, karena globalisasi tidak bisa dihindari. Globalisasi adalah sebuah proses yang terus berlangsung, ya, yang tidak bisa dihindari, dan setiap negara di benua manapun, ya, di belahan dunia manapun pasti mengalami globalisasi, ya. Jadi itu yang harus diperhatikan, pengaruh positif terhadap nilai-nilai nasionalisme dari globalisasi. Pertama, globalisasi politik. Terjadinya globalisasi di bidang politik itu menjadikan pemerintah lebih transparan, lebih terbuka, dan lebih demokratis. Dan di sisi lain tercipta good governance, yaitu pemerintahan yang bersih. Pengaruh positif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme yang kedua adalah adanya globalisasi ekonomi. Nah, munculnya pasar internasional itu dianggap memberikan kesempatan kerja yang luas dan meningkatkan devisa negara. Nah, ini bisa menjadikan bangsa dan penduduk kita semakin cinta kepada negara. Nah, yang ketiga adalah pengaruh positif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme, yaitu adanya globalisasi sosial budaya. Adanya globalisasi sosial budaya, pola pikir dari masyarakat lebih rasional, lebih logis, ya, munculnya etos kerja yang lebih baik, saling menghargai, dan munculnya sikap toleransi. Nah, bagaimana dengan pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme? Kita bisa analisa, selain pengaruh positif, ada juga pengaruh negatif terhadap nilai-nilai nasionalisme. Yang pertama, munculnya anggapan bahwa liberalisme yang muncul dari globalisasi itu dianggap mampu memajukan dan memakmurkan sebuah negara. Nah, ini dianggap merupakan dampak negatif. Yang kedua adalah adanya globalisasi ekonomi menjadikan rasa cinta masyarakat terhadap produksi dalam negeri itu mulai meluntur, mulai hilang bahkan, sehingga globalisasi itu dari sini dianggap ada pengaruh negatifnya. Nah, pengaruh negatif yang ketiga terhadap nilai-nilai nasionalisme adalah banyak generasi muda itu yang lupa akan identitas dirinya sebagai bangsa Indonesia. Karena apa? Munculnya gaya hidup kebarat-baratan atau sering disebut dengan westernisasi. Nah, ini yang dianggap sebagai pengaruh negatif dari globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Ya, bagaimana selanjutnya dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat? Nah, ini kita bisa analisis. Pertama, dampak positifnya adalah adanya perubahan sistem pengetahuan dan teknologi. Tadi sudah disebutkan, pengetahuan adalah apa yang diketahui, sesuatu yang kita ketahui. Nah, orang sekarang, anak-anak sekarang itu lebih cerdas. Apa yang diketahui bisa lebih banyak dari adanya teknologi. Ya kan? Anak-anak yang masih SD aja sekarang sudah pegang HP yang bagus-bagus. Nah, dari situlah pengetahuan mereka semakin meningkat, kecerdasan mereka semakin meningkat. Yang kedua, adanya perubahan nilai budaya. Ini bisa dianggap ada sisi positifnya, yaitu misalnya hilangnya nilai-nilai penjajahan kolonialisme, hilangnya nilai rasialisme, hilangnya nilai feodalisme, dan hilangnya nilai otoritarisme. Nah, dan lain-lain. Itu banyak sekali hal-hal yang negatif di masa lampau, di zaman penjajahan, sekarang sudah tidak muncul lagi. Nah, dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat selanjutnya yang bersifat positif adalah adanya perubahan etos budaya. Misalnya, dulu di masyarakat Jawa ada budaya yang disebut dengan mangan gak mangan ngumpul. Nah, sekarang orang Jawa sudah tidak memakai itu. Orang Jawa sudah banyak yang bepergian keluar negeri untuk bekerja, mencari nafkah,
mencari mata pencaharian di luar negeri, bekerja di sana. Nah, itu menunjukkan adanya perubahan mitos budaya. Yang keempat itu adanya perubahan kepercayaan. Masyarakat sekarang sudah tidak lagi percaya kepada tahayul, pada hal-hal yang berbau dukun misalnya. Nah, itu dianggap sebagai sebuah dampak globalisasi terhadap masyarakat yang bersifat positif. Yang kelima yaitu adanya perubahan pandangan hidup. Wanita di zaman sekarang itu sering disebut dengan emansipasi. Mereka tidak hanya bekerja di sektor publik, tidak hanya mengurusi rumah tangga, tetapi mereka, para wanita di zaman sekarang sudah bekerja sama seperti halnya laki-laki. Ada yang menjadi supir, ada yang menjadi pilot, ada yang menjadi tentara dan sebagainya. Saya kira itu untuk dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat yang bersifat positif. Ya, selanjutnya adalah bagaimana dengan dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat dari sisi negatifnya. Ya, ternyata bisa menimbulkan dampak negatif. Yang pertama adalah adanya keguncangan budaya atau disebut dengan culture shock. Nah, jadi ada sebagian masyarakat yang jiwanya mengalami keguncangan, mentalnya mengalami keguncangan karena tidak siap beradaptasi dengan adanya perubahan karena globalisasi. Nah, yang kedua adalah adanya ketimpangan budaya atau culture lag. Jadi di masyarakat ada yang mengalami kelambanan atau ketertinggalan dalam menyesuaikan dengan adanya perubahan budayaan akibat adanya globalisasi. Nah, yang ketiga itu hilangnya unsur sosial budaya yang ada di masyarakat. Misalnya, nah, saat ini mau tidak mau kita akui bahwa bahasa lokal itu mulai hilang, digerus oleh pemakaian bahasa asing. Nah, itu menjadi kekhawatiran kita bersama. Yang keempat, dampak negatif dari globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat adanya pergeseran nilai-nilai atau sering disebut dengan anomi, yaitu sebuah perilaku yang tanpa arah. Karena apa? Karena sekarang seolah-olah muncul kesamaan budaya antar dunia. Nah, sehingga banyak masyarakat, banyak golongan generasi muda itu mengalami kebingungan, kehilangan identitas diri sebagaimana yang sudah kita jelaskan di depan. Jadi demikian dampak negatif globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat.